Recording in progress. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo, suara saya sudah masuk? Oke, sekarang sudah. Oke, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir untuk di pertemuan kita mingguan, Kolokium Fisika Teori dan Filsafat Alam, Departemen Fisika ITS. Ya, untuk minggu ini tanggal 5 Maret 2022 ini akan diisi oleh Dr. Krishna Setia dari National Taiwan Normal University dengan judul Detection Prospect of Dark Matter in Einstein Telescope. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu, silahkan Mas Krishna untuk memberikan berbagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, silahkan Mas. Oke, terima kasih Pak Amrul. Saya share screen dulu. Sudah bisa dilihat layar saya, screen saya? Sudah, Mas. Sudah ya? Oke. Bentar, saya jadiin. Oke. Saya jadiin PowerPoint dulu. Oke. Iya. Oke, ya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih sebelumnya karena saya sudah diundang untuk mengisi acara kolokium di fisika ITS ya. Nama labnya tadi LAFTIFA ya, Laboratorium Fisika Teori dan Filsafat Alam. Jadi terima kasih untuk yang mengundang saya, yaitu Mas Afif, yang kebetulan sekarang lagi luar karantina, dan juga panitia dan juga peserta di sini. Nah, jadi di sini, kalau boleh tahu, ini pesertanya student ya Pak ya? Ya student semua sih Mas, nggak ada yang dosen. Oh gitu, student fisika nih? Iya. Oh ya, oke. Jadi di sini saya akan membahas tentang prospek deteksi dark matter pada Einstein Telescope. Jadi di sini pekerjaan ini itu berdasarkan paper kami yang terakhir bersama Profesor Chen Chuanren di sini, dan ini adalah archive numbernya, itu bisa dicek kerjaan November tahun lalu. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan Einstein Telescope atau detektor gravitational wave gelombang ketiga, generasi ketiga, untuk mendeteksi dark matter. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu topik-topiknya untuk bisa sampai pada inti dari talk saya ini. Saya akan membahas tentang interferometer Michelson. Jadi insya Allah ya semua yang dipelajari fisika udah tahu lah apa itu interferometer. Kemudian saya akan membahas Einstein Telescope, yaitu eksperimen yang didesain untuk mendeteksi gelombang gravitasi. Kemudian saya akan membahas tentang dark matter model
memodelkan bagaimana dark matter ketika dia melewati detektor pada gelombang gravitasi tadi, detektor gelombang gravitasi tadi. Bisa nggak kita mengukurnya? Kemudian kita akan menghitung bagaimana sinyalnya dari dark matter tersebut dan apa saja noise yang harus diperhitungkan untuk bisa menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi. Kemudian terakhir saya akan merangkum talk saya. Jadi di sini ada part besar di talk saya ini, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang dasar dari interferometer. Kemudian saya akan berbicara sedikit tentang Einstein Telescope, karena dia juga menggunakan interferometer pada detektornya. Kemudian part keduanya adalah bagaimana dark matter tersebut berinteraksi dengan detektor tersebut, sehingga kita bisa mendeteksi dark matter tersebut dengan melakukan perhitungan sinyalnya dan juga noise-nya. Ya, di sini kalau misalnya ada pertanyaan, jangan malu-malu, langsung potong saya aja di tengah jalan, jadi nggak usah nunggu sampai selesai dulu. Oke, suara saya masih oke ya? Tes, Masih, halo? masih. Oh, masih oke. Ya, soalnya di sini agak, saya pakai WiFi soalnya, jadi nanti kalau nggak stabil ya, tolong diingatkan kalau suara tidak ada. Oke, saya akan masuk part pertama, yaitu interferometer Michelson. Jadi ini adalah bagian simpel dari interferometer Michelson. Part di sini sebelah kiri itu ada laser source, yaitu sumber laser yang digunakan untuk mengamati pola-pola interferensi dari interferometer tersebut. Jadi di sini ada laser yang memiliki gelombang elektromagnetik karena dia memancarkan foton kan. Yang mana di sini image itu adalah input dari laser tersebut, yaitu komponen dari medan listrik dari laser tersebut. Dia masuk ke sebelah kanan, kemudian dia menabrak beam splitter, apa bahasa Indonesia itu? Pembelah sinar, pembelah laser. Dimana ketika laser tersebut mengenai beam splitter ini, sebagian akan diteruskan ke sebelah kanan ini, yang diteruskan melalui beam splitter menuju cermin kedua di sini, yang disebut ITMX, yaitu intermediate test mass pada sumbu X. Jadi di sini ada cermin kedua, yang mana beam splitter ini membelah dua sama besar amplitude dari laser yang awal tadi. Jadi di sini besarnya amplitude yang masuk ke dalam intermediate test mass pada sumbu X itu adalah besarnya amplitude dari medan listrik laser awal, image, dibagi 1/2. Kemudian yang sebagian lagi inputnya akan dipantulkan ke arah sumbu Y menuju intermediate test mass pada sumbu Y, yaitu pada arah vertikal ini, yang mana besarnya juga setengah dari amplitude gelombang listrik awal. Kemudian setelah dia dipantulkan oleh sumbu mirror pada sumbu X dan mirror pada sumbu Y, dia akan dikembalikan menuju beam splitter lagi. Dan berdasarkan fisika dasar yang sudah kita pelajari bersama, bahwa ketika ada dua buah gelombang itu saling bertemu, dia akan terjadi proses interferensi ya. Interferensi. Kemudian ketika berinterferensi, setelah dipantulkan kembali menuju beam splitter, dia akan keluar balik menuju laser awalnya, yaitu di sini output yang pertama adalah asimetrik, dan kemudian bisa juga dia diteruskan menuju output antisimetrik, yang mana akan dideteksi di fotodiode ini untuk mendeteksi adanya sinar yang masuk sini. Nah, yang dideteksi itu adalah, kalau kita belajar interferensi, itu adalah cincin gelap terang. Sampai sini ada pertanyaan? Ini masih hal-hal yang kita udah pada tahu insya Allah. Jadi prinsip kerja interferometer itu adalah untuk mengukur interferensi dari gelombang atau dari suatu sinar. Dan yang dideteksi adalah
pola gelap terang yang kita pelajari. Jadi kalau ada pola terang, maka interferensinya itu konstruktif. Ketika ada pola gelap, dia destruktif. Ada pertanyaan? Belum? Oke, jadi kita apa? Di sini jika kita definisikan rata-rata panjang lintasan atau arm length. Di sini yang dimaksud dengan arm length itu adalah ini L1 dan L2 atau jarak dari beam splitter menuju tes mass X dan jarak dari beam splitter menuju tes mass Y, itu L1 L2, itu disebut dengan panjang lengan dari interferometer. Maka jika kita definisikan panjang lengan interferometer rata-rata sebagai L bar, yaitu setengah dari L1 plus L2, dan perbedaan antara kedua panjang lengannya sebagai delta, yaitu selisih antara lengan L1 dikurangkan L2, maka karena yang kita hitung adalah interferensi, dan kita tahu bahwa interferensi tersebut itu bergantung dengan perbedaan lintasan yang ditempuh oleh sinar pada yang melewati L1 dan sinar yang melewati L2. Jadi yang kita hitung di interferometer adalah pola gelap terang tersebut yang proporsional dengan perbedaan lintasan dari cahaya tadi. Jadi ketika kita mengasumsikan perfect reflective mirror, artinya apa? Artinya interferometernya itu perfect, benar-benar semua semua sinar yang masuk itu semuanya dipantulkan kembali menuju output asymmetric tersebut. Maka kita bisa mendefinisikan reflektivitas dari interferometernya sebagai besarnya amplitude dari gelombang listrik yang keluar menuju output simetrik dibagi besarnya gelombang listrik yang masuk pada interferometer tersebut. Atau bisa kita parametrisasi dengan menggunakan tadi panjang lintasan rata-rata dan selisih lintasan seperti ini. E pangkat minus I 2KL cosine K delta. Tapi ketika interferometer tersebut nggak sempurna, alias ada beberapa sinar yang hilang, artinya ada beberapa sinar yang dikeluarkan menuju output antisimetrik yang kemudian akan dideteksi oleh fotodiode, maka kita bisa mendefinisikan efektif transmisivitas efektif dari interferometer, yaitu definisinya adalah besarnya gelombang listrik, amplitude gelombang listrik yang keluar pada output antisimetrik dibagi dengan besarnya gelombang listrik yang masuk pada interferometer tersebut. Dan ini sebanding dengan sinus K delta, di mana delta dan L bar itu sudah saya definisikan. Jadi ketika tidak ada ketika L1 sama dengan L2, artinya tidak ada perbedaan lintasan yang ditempuh oleh foton yang melalui arm L1 dan melalui arm L2, maka kita bisa mengasumsikan bahwa interferometer tersebut itu bersifat reflektif secara sempurna. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa lihat cosine K delta. Ketika deltanya itu sama dengan 0, alias perubahan lintasan sama dengan 0, L1 dikurang L2 sama dengan 0, maka besarnya RMI ini ya maksimal. Dan ketika ini terjadi, maka sinus dari K delta, di mana deltanya adalah 0, maka besarnya transmisivitas adalah 0. Jadi tidak ada pita gelap terang yang teramati. Ada pertanyaan? Suara masih oke ya? Masih, Mas. Oke. Jadi sampai sini jelas semuanya? Ya, kurang lebih sudah jelas. Oke. Nah, jadi prinsip kerja interferometer tersebut adalah seperti ini. Hanya mengukur pola gelap terang atau pola interferensi
yang ada di interferometer tersebut, yang terjadi di interferometer tersebut akibat perbedaan lintasan yang ditempuh oleh si foton yang berasal dari laser tersebut. Oke, kemudian yang terjadi pada gelombang gravitasi, eksperimen gelombang gravitasi yang diukur itu bukan bukan hanya pola gelap terangnya aja, tapi yang diukur adalah perubahan dari pola-pola gelap terang tersebut. Jadi kalau posisi interferometernya itu gelap terang bergantung dengan perbedaan lintasan, maka perubahan dari pita gelap terang tersebut itu sebanding dengan perubahan dari lintasannya. Oke, di sini ininya yang poin penting utamanya. Jadi pada eksperimen gelombang gravitasi yang diukur adalah perubahan interferensi atau perubahan dari lintasannya, bukan perbedaan lintasan tapi perubahan dari perbedaan lintasannya. Yang didefinisikan sebagai delta L itu sama dengan perubahan lintasan pada L1 dikurang perubahan lintasan pada L2. Karena apa? Mengapa demikian? Karena ketika gelombang gravitasi melewati interferometer, yang namanya gelombang itu kan membawa energi ya. Maka ketika dia menabrak L1 dan L2, maka L1-nya itu akan bergeser dari titik awal L1 ini menuju L1 prime misalnya. Dan sama ketika gelombangnya juga melewati cermin di atas ini pada sumbu Y, dia juga akan bergeser. Maka ketika ada gelombang yang lewat, gelombang gravitasi atau apapun itu lewat, maka baik L1 maupun L2, kedua-duanya akan bergeser. Maka yang dihitung adalah perubahan pergeseran dari mirror L1 dan L2 tadi. Atau perubahan dari pola gelap terang atau perubahan interferensi. Nah, untuk mendapatkan ide, maksudnya untuk mengira-ngira seberapa besar sih ketika gelombang gravitasi tersebut melalui interferometer, seberapa besar besarnya amplitude dari gelombang gravitasi tersebut. Jadi ketika gelombang gravitasi itu memiliki amplitude H, GW di sini adalah gravitational wave, dan H itu adalah amplitude dari gravitational wave, karena gelombang kan punya amplitude, punya fase ya. Jadi H di sini adalah amplitudenya. Maka kira-kira besarnya gelombang gravitasi tersebut amplitudenya adalah 10⁻⁻20, yaitu sangat kecil sekali. Sehingga ini bisa dikira-kira sebagai perubahan dari interferensi yang terjadi pada Michelson interferometer tadi dibagi dari dibandingkan length dari interferometer tersebut L, atau tadi di sini F atau L2. Biasanya F1 sama dengan L2 sama dengan L. Itu jadi untuk mengamati gelombang gravitasi yang memiliki amplitude sekitar 10⁻⁻20 atau kurang dari 10⁻⁻20, maka interferometer tersebut harus bisa mengamati perubahan interferensi sebesar 10⁻⁻20 juga. Oke, jadi sangat sensitif sekali. Kalau interferometernya tidak bisa mengamati perubahan interferensi sebesar 10⁻⁻20 ini, maka kita tidak akan bisa mengamati gelombang gravitasi. Oke. Jadi di sini kita akan membahas gimana sih caranya orang-orang di eksperimen gravitational wave itu bisa mengamati gravitasi yang memiliki amplitude sekecil ini, 10⁻⁻20. Teknik-teknik apa aja yang mereka lakukan sehingga mereka bisa mengamati perubahan yang sangat-sangat kecil ini. Jadi kita selanjutnya akan melakukan perhitungan kasar untuk mendapatkan ide tentang apa saja yang mesti kita lakukan terhadap interferometer yang kita punya tadi, interferometer simple kayak ini, sehingga ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi gravitational wave. Jadi untuk laser dengan panjang gelombang 1 mikrometer atau 10⁻⁻6 meter, dan tipikal arm length-nya itu adalah L-nya itu sekitar 1 km,
maka amplitude yang bisa kita deteksi adalah delta L dibagi L, di mana delta L-nya adalah proporsional atau sebanding dengan panjang gelombang dari laser. Ya, sampai sini bisa kita mengerti ya, kan kalau di fisika dasar kan kita mempelajari bahwa interferensi itu terjadi karena perubahan perbedaan lintasan yang dialami, maka dia interferensinya itu konstruktif ketika perbedaan lintasnya adalah kelipatan bilangan genap dari panjang gelombang cahayanya. Dan dia akan berinterferensi destruktif ketika dia kelipatan ganjil dari panjang gelombang cahayanya. Maka di sini delta L kita bisa kira sebanding dengan panjang gelombang dari laser. Oh, ya. Suara saya masih kedengaran ya? Terdengar, Masih, Mas. Oke. Dibagi dengan L. L adalah panjang dari arm length tadi, atau panjang dari yang tadi sudah saya definisikan. Maka kita bisa hitung, karena panjang gelombangnya 1 mikrometer, panjang gelombang dari lasernya, itu 10 pangkat minus 6 meter, dibagi arm length-nya panjangnya 1 kilometer, atau 1000 meter. Maka amplitude yang bisa kita deteksi dengan konfigurasi simpel seperti ini adalah 10 pangkat minus 9. Masih sangat-sangat jauh dari 10 pangkat minus 20. Jadi ini masih hopeless. Nggak bisa kita pakai interferometer sesimpel ini untuk mendeteksi gravitational wave. Oke. Terus gimana caranya bikin H ini lebih kecil lagi? Caranya adalah bikin delta L-nya itu lebih kecil lagi, atau bikin arm length-nya lebih besar lagi. Karena arm length kan di posisi penyebut, penyebut, betul. Maka kita ingin meningkatkan optical path atau jalur yang lintasan yang dilalui oleh laser tersebut, yaitu dengan cara memperbesar dari arm length tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menciptakan optical cavity. Jadi optical cavity tersebut ketika dia menumbuk pada salah satu arm length ini, maka di belakangnya dikasih satu mirror lagi, sehingga ketika cahayanya itu masuk ke ITMX, dia nggak direfleksikan langsung, tapi ditransmisikan menuju mirror kedua yang akan ditaruh di sini. Sehingga pada di sini dia dijebak di situ. Jadi kalau optical cavity itu adalah suatu rongga atau suatu kotak yang terdiri dari 2 mirror yang gunanya adalah menjebak cahaya dalam situ tersebut. Jadi menjebaknya adalah ya dia dipantulkan bolak-balik aja. Sehingga kita bisa meningkatkan dari lintasan optik dari laser tersebut. Yang mana ketika kita aproksimasi lintasan tersebut proporsional atau sebanding dengan kira-kira panjang gelombang dari gravitational wave, yang untuk frekuensi gravitational wave itu sebesar 300 Hz, maka kita bisa kira-kira panjang gelombangnya adalah sebesar 1000 km. Yaitu dengan cara membagi kecepatannya dibagi frekuensinya. Maka kita bisa meningkatkan dengan adanya optical cavity tadi, karena dia dipantul-pantulkan, dijebak dalam rongga tadi, sehingga dia mengalami pemantulan bolak-balik, alias lintasannya menjadi lebih panjang, maka kita bisa memperoleh amplitude yang kita deteksi adalah delta L dibagi L efektif, yaitu panjang gelombang laser dibagi kira-kira panjang dari lintasan efektif tersebut. Yaitu 10 pangkat minus 6 meter dibagi 1000 km atau 10 pangkat 6 meter. Yaitu 10 pangkat minus 12. Nah, ini mendingan daripada 10 pangkat minus 9 di sini. Nah, tapi ini belum cukup. Kenapa? Karena ya gelombang gravitasi kan 10 pangkat minus 20. Jadi masih ada 8 order magnitude. Lebih kecil lagi yang harus kita capai. Terus cara kedua, selain cara pertama tadi, yaitu dengan meningkatkan optical path atau panjang lintasan dari laser, kita bisa mengimprove pengukuran dari optical fringe atau memperbaiki pengukuran dari pola gelap terang. Ya, ini bisa dilakukan dengan menyediakan high sensitivity photodiode. Jadi di sini photodiode itu adalah detektor yang ada di output antisimetrik, kita bisa tingkatkan performanya.
yang mana delta L dengan kita meningkatkan sensitivitas ini, itu bisa kita aproksimasi sebagai akar dari jumlah fotons yang masuk ke dalam fotodioda tadi dibagi dengan jumlah fotonnya dikali panjang gelombang laser yang masuk. Di mana banyaknya foton tadi itu sama dengan daya dari laser dibagi energi dari laser dikali amplitude dari gelombang gravitasi. Atau sama dengan seperti ini, daya laser dibagi energi lasernya dikali 1 per frekuensi dari gravitational wave. Jadi untuk 1 watt laser yang daya 1 watt dan dengan panjang gelombang 1 mikrometer, dan kita gunakan untuk mendeteksi gravitational wave yang memiliki frekuensi 300 Hz, ini kita bisa peroleh bahwa jumlah fotons yang masuk itu sekitar 10 pangkat 16. Nah, dengan adanya performa seperti ini, maka kita bisa menghitung strain sebagai delta L dibagi L efektif, di mana delta L-nya adalah diberikan ini, jumlah dari sebanding dengan 1 per jumlah banyaknya foton yang masuk, maka kita bisa peroleh angka 10 pangkat minus 20. Jadi dengan adanya mengimprove sensitivitas dari fotodioda tadi, atau dengan memperbanyak jumlah yang masuk, maka deteksi gangguan atau strain atau amplitude sebesar 10 pangkat minus 20. Wah, yang mana, wah ini make sense. Dengan angka seperti ini, dengan sensitivitas sebesar ini, kita bisa mulai berharap untuk mendeteksi gravitational wave. Ada juga cara lain, cara selanjutnya, yaitu dengan meningkatkan laser power, yaitu meningkatkan daya. Tadi kan daya kan sebanding dengan ini ya, sebanding dengan jumlah foton kan. Jadi semakin besar jumlah fotonnya, maka semakin besar juga sensitivitasnya. Atau untuk memperoleh laser dengan daya lebih besar, kita bisa menggunakan power recycling mirror, yang mana dengan ini kita bisa meningkatkan sensitivitasnya 10 kali lipat. Jadi ini kan 10 minus 20, 10 kali lipatnya ya 10 minus 21. Atau signal recycling mirror. Atau apa, ya ini juga bisa kita tingkatkan sensitivitasnya untuk frekuensi tertentu. Jadi interferometernya sekarang menjadi seperti ini. Yang tadi cuma simple, kayak huruf L ini, ada beam splitter, kemudian ada tes mas pada sumbu Y. Sekarang untuk meningkatkan performanya sehingga bisa digunakan untuk mengukur gravitational wave, maka kita ada rongga cavity tadi yang sudah saya jelaskan, optical cavity ini di sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian di depannya laser inputnya ada power recycling mirror, dan juga di depan dari output antisimetriknya juga dipasang signal recycling mirror. Itu untuk meningkatkan performa atau sensitivitas dari interferometernya. Seperti yang tadi sudah kita bahas di sini. Laser power, signal recycling mirror, dan optical cavity. Jadi ini adalah ide pokok dari semua eksperimen gravitational wave yang ada. Baik itu LIGO, Virgo, kemudian GEO, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini prinsip kerja core utamanya tuh di sini. Sehingga mereka bisa mendeteksi gravitational wave pada tahun 2015 kalau nggak salah ya. Dan dapat Nobel Prize. Itu karena mereka punya interferometer dengan sensitivitas sangat tinggi, yang luar biasa sekali. Oke, kalau ada pertanyaan monggo silakan. Maaf, saya minum dulu. Saya mungkin izin tanya, Mas. Monggo. Saya penasaran aja, Mas. Ini kan ada arm length gitu, Mas, dan kayak di LIGO itu kan jadinya panjang banget kan, Mas. Nah, saya penasaran dengan value ketelitian 10 pangkat min 20 itu kira-kira kelengkungan permukaan bumi itu perlu dikoreksi nggak, Mas? Oh ya, itu pertanyaan bagus sebenarnya, betul. Jadi alasannya, ya benar. Jadi tadi kenapa? Gimana tadi? Nah ini, iya. Jadi untuk
bisa mendeteksi sinyal dengan magnitudo sangat kecil seperti ini, itu kan kita bisa tingkatkan dengan memperbesar L-nya ya. Nah, kenapa sih kita nggak memperbesar L-nya aja langsung semakin lama semakin panjang gitu? Ya di situ kendalanya adalah ketika kita melakukan itu, maka kita harus memperhitungkan kurvatur atau kelengkungan, betul? Ya itu betul. Maka di sini kita nggak bisa sembarangan membuat arm length-nya semakin panjang, itu kita nggak bisa. Jadi di situ yang saya ingat batas maksimalnya itu sekitar mungkin 20 atau berapa puluh kilometer. Di luar dari itu kita nggak bisa lagi, karena kelengkungan permukaan bumi atau kelengkungan space time itu akan berkontribusi. Makanya caranya adalah cara ngakalinya adalah dengan menggunakan optical cavity ini. Di mana optical cavity ini kita bisa install di belakangnya dari sini, belakang dari intermediate ini, sehingga di dalam sini dia kan lasernya masuk ke ITMX bakal diteruskan menuju ETMX. Jadi I itu adalah intermediate test mass pada sumbu X dan ETMX itu adalah N test mass pada sumbu X. Ketika cahaya masuk ke sini, dia kan akan dipantulkan bolak-balik sehingga lintasannya bisa mencapai sekitar sekitar 1000 km tanpa harus memperpanjang arm length-nya itu sendiri. Gimana? Sudah jelas? Jadi untuk arm length-nya 10 km, kelengkungan space-time atau kelengkungan bumi itu masih kecil, sangat kecil. Tapi kalau sudah 1000 km itu bakal sangat besar. Makanya kita nggak bisa secara sembarangan memperbesar arm length tersebut. Dan cara ngakalinya adalah dengan menggunakan optical cavity ini. Gimana tadi Mas apa yang nanya? Iya Mas, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang saya akan masuk partnya, yaitu tentang teleskop Einstein atau detektor gravitational wave generasi ketiga. Ini maaf saya ngomongnya agak terbata-bata nih, karena biasa ngomong presentasi pakai bahasa Inggris, kan pakai bahasa Indo. Nah, di sini ini belum ada detektornya belum ada, dan tempatnya juga, infrastrukturnya juga belum ada. Ini baru baru tahap proposal. Jadi di sini adalah gambar kasar dari Einstein Telescope. Yaitu di sini ada di bawah tanah ini ada segitiga, yang mana segitiga ini terdiri dari 3 buah sisi yang merupakan arm length dari interferometer, dan pada ujung-ujungnya ini adalah yang bulat-bulat ini itu pusat dari interferensinya. Jadi kalau tadi kita lihat sesimpel ini, di lapangannya ada Einstein Telescope itu adalah inilah kira-kira kayak gini. Jadi yang segitiga ini itu kira-kira itu adalah arm length-nya dari interferometer. Terus kita bertanya, kenapa kita butuh generasi ketiga? Jadi pada gambar ini, pada sumbu X itu adalah perkembangan dari detektor gravitational wave. Dan pada sumbu Y adalah performanya. Jadi pada tahun 2003 misalnya, ya di sini pembangunan infrastruktur dan perakitan detektor. Kemudian pada rentang antara 2003 sampai 2011, kita berharap ya kita sudah bisa merun eksperimen kita, baik eksperimen semuanya ya, baik LIGO, Virgo, kemudian Geo, dan semuanya itu kita coba tes dulu. Kemudian kita improve lagi pada fase 2008 sampai 2011, kemudian dari 2011 sampai 2022 itu orang-orang sudah membuat yang namanya advanced detector. Dengan harapan dengan adanya advanced tersebut kita bisa mendeteksi gelombang gravitasi untuk pertama kalinya. Dan ternyata memang benar terjadi pada tahun 2015. Itu first detection gravitational wave beberapa tahun silam. Nah, ini semua sampai tahap advanced detector tadi itu baru eksperimen gravitational wave gelombang atau generasi kedua.
Nah, kenapa kita butuh generasi ketiga? Pertama, kita ingin mencapai sensitivitas yang lebih besar daripada yang dicapai oleh generasi kedua. Dengan sensitivitasnya 10 kali lebih besar daripada advanced detector. Kemudian kita ingin meningkatkan signal to noise ratio atau sinyal dari gravitational wave, yang mana ini akan membantu kita memahami tentang sumber dari mana datangnya gelombang gravitasi tersebut. Jadi untuk yang generasi kedua itu cuma bisa ngedetect doang, tapi nggak bisa ngasih tahu kita dari mana dia berasal atau mempelajari asal usul atau sumber dari gelombang gravitasi tersebut. Nah, sedangkan pada generasi ketiga kita diharapkan mendapatkan sinyal yang lebih besar sehingga kita bisa melakukan observasi secara konstan. Sehingga kalau kita melakukan observasi secara konstan, kita bisa men-trace back asal usul dari gelombang gravitasi tersebut. Makanya di sini poin utama dari generasi ketiga adalah fokus pada observasi daripada deteksi. Jadi 3 hal ini adalah yang memotivasi ilmuwan untuk membangun Einstein Telescope atau membangun eksperimen gelombang gravitasi generasi ketiga. Dan di sini pada sumbu X adalah frekuensi dari 1 Hz sampai 10.000 Hz. Pada sumbu Y adalah strain atau amplitude atau besarnya amplitude yang bisa kita ukur. Di sini kita bisa lihat untuk LIGO, Auriga, Virgo, Geo, dan Virgo Plus itu kita tergolong eksperimen gelombang gravitasi generasi pertama. Kita bisa lihat bahwa bagian yang sensitif, misalnya pada LIGO nih, yang biru nih, kita tunjuk LIGO, itu sensitif pada frekuensi kira-kira sekitar 200 Hz, dia bisa mendeteksi amplitude sebesar 10 pangkat minus berapa nih? 10 pangkat minus ya sekitar 7 10 pangkat minus 22. Jadi ketika ada gangguan atau amplitude sekecil 7 kali 10 pangkat minus 22, itu LIGO bisa mendeteksi, LIGO generasi pertama. Kemudian Advanced Virgo dan Advanced LIGO, yang warna merah itu Advanced Virgo dan warna orange adalah Advanced LIGO, itu adalah eksperimen generasi kedua. Bisa kita lihat kurvanya lebih turun lagi dan dia bisa mendeteksi gravitational wave atau gangguan atau amplitude yang memiliki besar sekitar 5 10 pangkat minus 23. Jadi 10 kali lipat lebih sensitif daripada generasi yang pertama. Nah, sedangkan Einstein Telescope yang garis putus-putus hijau ini itu performanya jauh lebih besar daripada pendahulu-pendahulunya. Dia bisa mendeteksi, diproyeksikan bisa mendeteksi gravitational wave sebesar 10 pangkat minus antara 10 pangkat minus 24 sampai 10 pangkat minus 25. Yang mana baik frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi, misalnya frekuensi rendah itu dari 1 Hz sampai 1 Hz, dia sensitif banget daripada detektor-detektor sebelumnya untuk frekuensi yang sama. Dan pada frekuensi yang lebih tinggi, dia juga sensitif juga. Dari 100 Hz sampai 10.000 Hz, dia sensitif daripada eksperimen yang udah ada. Jadi dia melakukan optimisasi untuk mendeteksi gravitational wave di semua frekuensi range dari 1 Hz sampai 10.000 Hz yang memiliki amplitude sangat kecil. Jauh lebih kecil daripada amplitude yang bisa dideteksi oleh detektor yang ada. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti ke depannya kita kan bakal melihat kurva seperti ini, yaitu kurva amplitude versus frekuensi. Jadi kalau misalnya nggak familiar ya, ibaratnya ini kayak ini, kalau misalnya kurang familiar sama ini, jadi ibaratnya sumbu Y itu adalah amplitude-nya, amplitude itu adalah sinyalnya yang bisa kita hitung, sedangkan sumbu X itu frekuensinya. Jadi kayak ini aja, kayak apa? Kayak dengerin radio gitu. Misalnya kalau kita pengen dengerin radio, kita kan tuning frekuensinya kan. Kalau frekuensi segini radio apa, frekuensi segini radio apa, frekuensi segini radio apa yang ada, musik apa, stasiun radio apa yang bisa kita dengar. Sedangkan sumbunya itu seberapa kuat
kita mendengar mendengar suara dari radio tersebut. Itu kira-kira kasarnya bisa kayak gitu, bisa digambarin kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa nih di Surabaya nih, atau bagian FM atau RRI misalnya di 100 Hz, jadi kita mesti metun radio kita menuju 100 Hz kalau kita mau mendengar suara dari RRI tadi. Nah, sekarang yang kita dengerin adalah suara dari gravitational wave. Di mana dia suaranya gitu. Kalau radio kita tuh sensitif pada frekuensi 100 Hz, maka kita bisa berharap kita bisa mendengarkan suara dari gravitational wave pada 100 Hz ini. Oke, jadi ini adalah landscape dari Einstein Telescope. Jadi di sini ada tunnel, terowongan, ada detektor station, yaitu tempat meletakkan detektornya atau interferometernya. Kemudian yang warna merah, hijau, dan biru ini, yang segitiga ini itu adalah arm length-nya sebesar 10 km. Kemudian di atasnya ada computing center untuk mengakses sinyal, melakukan data analisis terhadap sinyal, dan ada central facility-nya. Dan ini tujuan utama dari Einstein Telescope, yaitu untuk proposal yang pertama itu berharap kita bisa membangun suatu infrastruktur yang mampu untuk menempatkan satu atau lebih dari satu detektor gelombang gravitasi. Kemudian infrastruktur ini juga bisa kita gunakan untuk tahun-tahun selanjutnya atau ya berguna untuk masa depan, dan itu diproyeksikan akan terdiri dari 3 detektor. Tidak 3 detektor ini, detektornya yang bentuk segitiga ini, ada lingkaran bola hitam ini, yang mana 3 detektor tadi itu masing-masing memiliki konfigurasi yang disebut xylophone. Apa itu xylophone? Yaitu tiap-tiap detektor itu terdiri dari 2 interferometer yang dikombinasikan dalam satu detektor. Ini sangat powerful sekali daripada detektor yang udah ada sekarang. Nah, karena kita mengkombinasikan 2 detektor dalam 2 interferometer dalam satu detektor, maka satu detektornya atau satu interferometernya itu dioptimisasi pada frekuensi rendah sehingga dia bisa mendeteksi gravitational wave yang memiliki frekuensi rendah, dan interferometer satunya lagi itu dioptimisasi untuk mencapai sensitivitas yang tinggi pada frekuensi yang tinggi untuk mendeteksi gravitational wave yang memiliki frekuensi tinggi. Kemudian konfigurasinya adalah bukan huruf L seperti yang interferometer simpel tadi, tapi segitiga. Itu penting untuk mendeteksi semua atau 2 polarisasi dari gravitational wave yang ada. Sehingga ini sangat penting untuk mempelajari asal muasal atau sumber dari gravitational wave tersebut. Nah, ini kira-kira bentuk interferometernya, detektornya. Jadi bukan huruf L yang tegak lurus X sembuh Y yang tadi kita sudah lihat bersama di awal, melainkan dia segitiga. Dia ada 3 detektor, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, masing-masing memiliki arm length 10 km, dan tiap-tiap detektor ini yang merah, hijau, biru itu memiliki 2 interferometer. Konfigurasinya disebut xylophone tadi. Nah, ini. Jadi untuk mempelajari sumber gravitasi, sebenarnya sumber dari gelombang gravitasi kita cuma butuh 2 detektor sebenarnya yang ada di bagian B ini. Nah, kenapa Einstein Telescope menggunakan 3 daripada 2? Karena ketika kita ingin melakukan upgrade dari suatu detektor, itu kan biasanya kan kalau kita mau upgrade kan kita berhenti ngambil data kan, kita mau perbaiki atau maintenance. Artinya ketika selama maintenance, kalau kita di detektor yang biasa, itu kita stop ambil data, alias dia nggak perform lagi. Nah, dengan adanya 3 ini, ketika yang merah misalnya di sebelah yang A ini, yang merah itu lagi ada maintenance, maka yang hijau maupun yang biru masih bisa tetap ambil data. Oke, jadi di sini bedanya Einstein Telescope dengan detektor yang udah ada. Jadi meskipun ada maintenance, dia tetap bisa ngambil data. Karena masih ada 2 interferometer lain yang masih bekerja. 2 detektor lain yang masih bekerja.
ketika ada upgrade maupun maintenance. Dan ini adalah parameter yang digunakan untuk action teleskop, yang digunakan interferometer yang digunakan pada high frekuensi dan pada low frekuensi. Dan ini adalah sensitivitas dari action teleskop. Ini sama, pada sumbu X-nya adalah frekuensi, dari 1 Hz sampai 10.000 Hz, dan sumbu Y-nya adalah amplitude-nya, atau strain amplitude-nya, yang mau kita ukur. Untuk garis-garis yang warnanya sian, atau biru muda, putus-putus, itu adalah interferometer yang dioptimalkan pada, interferometer yang dioptimalkan pada ini, pada high frekuensi. Ketika di low frekuensi dia sangat jelek kan, di sini dia sangat gede nilai strainnya. Tapi ketika dia menuju high frekuensi, maka strain yang bisa dia deteksi itu sangat kecil. Sedangkan yang biru gelap, putus-putus, itu adalah interferometer yang sensitif pada low frekuensi di sini. Sehingga ketika digabung menggunakan xylophone configuration, hasilnya adalah titik yang solid merah ini, yang mana dia sensitif terhadap low frekuensi, di low frequency range, dan juga sensitif terhadap high frequency range. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf, ini waktunya ini ya. Iya, nggak apa-apa Mas, diteruskan aja sampai selesai. Biasanya berapa lama Pak? Biasanya 2 jam sih, sampai jam 12 ya Mas. Oh gitu ya. Oke. Oh ya udah kalau gitu. Ini masih sekitar separuh tadi. Iya. Nanti saya agak ini, kalau saya agak waktunya udah mau habis, saya agak cepet ya. Iya. Jadi ini part pertama dari talk saya sampai sini. Ada yang ditanyakan atau tidak? Jadi dari awal sampai akhir sampai sekarang ini saya masih ngomong tentang interferometer aja. Dan ini lebih apa yang di eksperimen teleskop ya, kira-kira seperti itu gitu ya. Konfigurasi interferometernya. Jadi saya berharap ya teman-teman di sini bisa menangkap yang saya sampaikan, karena berkaitan dengan interferometer itu kan pelajaran yang ya kita semua udah pelajari lah. Dan ini prinsip simpel ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi gravitational wave. Di situ ini ya nilai seninya. Oke, mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan sebelum Mas Krisna melanjutkan talk-nya, silahkan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Mas Krisna. Untuk deteksi gravitational wave sendiri, apa ada detektor alternatif selain interferometer, Mas? Iya, pertanyaan bagus. Ya, betul. Jadi selama ini dulu waktu awal-awal orang memikirkan tentang bagaimana mendeteksi gravitational wave, itu mereka menggunakan yang namanya bar detektor. Bar detektor itu bar itu kan apa ya? Balok ya. Kalau bahasa Indonesia bar itu balok. Yang mana orang melakukan perhitungan bagaimana gravitational wave tersebut, gelombang itu bisa dideteksi dengan menggunakan resonan frekuensi dari balok tersebut. Jadi balok kita udah hitung seberapa besar frekuensi dari gelombang gravitasi, kemudian seberapa besar dari amplitudenya. Terus kita mendesain suatu balok yang mana dia memiliki frekuensi resonans yang sama atau mendekati dengan frekuensi dari gelombang gravitasi. Jadi ketika dia ketika gelombang gravitasi tersebut melewati atau menumpuk balok tersebut, maka dia langsung akan beresonans. Gitu. Itu prinsip yang awal-awal tersebut, waktu awal-awal dikembangin. Itu kalau nggak salah nama detektornya itu kalau nggak salah Geo, terus apalagi yang saya tahu Geo kalau nggak salah. Kemudian orang mempropos ada ide lagi menggunakan interferometer. Itu. Jadi yang saya tahu selain interferometer yang menggunakan bar resonans tadi. Tapi yang sekarang masih digunakan di semua detektor seluruh dunia, baik LIGO, Virgo,
kemudian Kagra, kemudian LCGT, dan teleskop, semuanya menggunakan prinsip interferometer tersebut. Gitu. Ada lagi? Detektor tersebut diganti menjadi interferometer itu apa karena lebih sensitif atau ada alasan lain mungkin, Mas? Ya, alasannya pertama karena kita interferometer ini bukan hal yang baru. Jadi kalau yang tadi Michelson interferometer, ngerti sejarahnya kan? Itu kan dulu orang pakai si Michelson tersebut, Michelson sama Morley itu mau membuktikan teori tentang ether ya, kalau nggak salah dulu nih. Iya, jadi itu benar-benar dari tahun 1800 tuh kita udah fisikanya tuh udah ngerti lah, orang-orang fisikawan tuh udah ngerti fisiknya dari interferometer. Terus ada orang yang punya ide, dia melakukan perhitungan, kita bisa pakai interferometer ini untuk mendeteksi gelombang gravitasi loh. Oh iya, itu orang langsung pada karena idenya ide bagus, dan orang benar-benar pakai, dan ternyata benar terdeteksi kan tahun 2015 kan. Jadi yang ada sekarang cuma pengembangan demi pengembangan untuk mencapai sensitivitas yang lebih tinggi. Itu aja. Tapi untuk arah lain ya saya kurang tahu sih. Kayaknya insya Allah nggak ada. Insya Allah semua orang fokus di interferometer ini. Terima kasih, Mas. Oke, ada baik, lagi yang lain? Ada lagi teman-teman? Silakan. Kalau enggak, ya saya akan melanjutkan ke part saya yang kedua. Oke, baik Mas. Itu silakan tentang dilanjutkan. Oh, oke. Ya, jadi part saya yang kedua adalah model untuk dark matter heat. Jadi tadi kita balik lagi ke gambar interferometer yang simpel, huruf L ini. Itu tadi kita membahas ketika gelombang gravitasi menumbuk atau melewati interferometer, maka cermin yang berada pada sumbu X, N mirror tadi, dan cermin yang berada pada sumbu Y itu akan bergeser kan, bergeser dengan adanya gelombang gravitasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika ada dark matter atau materi gelap itu melewati interferometer, maka bisa nggak kita mendeteksinya? Jadi di sini ide pokoknya adalah menggunakan interferometer yang ada, yang awal asal muasalnya adalah digunakan untuk mendeteksi gelombang gravitasi, bisa nggak kita pakai juga untuk mendeteksi dark matter? Yaitu ketika ada dark matter lewat dan dia menumbuk cerminnya atau kacanya di sini yang membuat cermin tersebut bergeser, bisa nggak sih kita pakai untuk deteksi dark matter juga? Itu adalah core atau inti dari talk saya hari ini. Jadi pertanyaannya adalah berapa besar amplitudenya karena dark matter tersebut. Kemudian kita bisa nggak sih mendeteksinya? Apa dia sangat kecil sehingga dia tertiban noise yang ada. Terus background yang perlu kita hitung itu apa aja? Jadi kan ada sinyal, ada noise atau background tadi. Seberapa besar sinyal dark matter-nya dan seberapa besar noise-nya. Kalau kita bandingin, ya kalau sinyal lebih kecil daripada noise, ya kita nggak bisa deteksi. Tapi kalau sinyalnya lebih besar daripada noise, kita bisa deteksi. Nah, di sini, ini adalah gambar real, agak real dari mirror yang digunakan pada gelombang eksperimen gelombang gravitasi. Di sini ada mirror atau test mask tersebutnya, kemudian digantung dengan 4 fiber sebagai sistem suspensi yang disuspensikan ke atas. Kemudian pertanyaannya adalah ketika dark matter itu lewat atau menumbuk permukaan mirror yang digunakan itu dan mengakibatkan permukaannya itu berosilasi, bisa nggak kita deteksi? Jadi ibaratnya mirror ini anggap aja ini membran, ya tahu kan membran kalau main gendang atau main ya gendang lah yang ada selaputnya itu, ketika kita pukul kan dia kan berosilasi kan ya, atau bergetar kan ya, alias membran tadi kan punya osilasi elastis. Nah, ketika kita pukul, tangan kita memukul gendangnya itu adalah mirror dan tangan kita adalah dark matter, kita bisa nggak mengukur osilasi dari gerak membran tersebut?
yang disebabkan oleh dark matter. Jadi merealisasikan ide ini, misalnya kita consider pada saat T sama dengan 0, dark matter-nya menumbuk permukaan dari kacanya. Dan gayanya, F di sini adalah gaya, dm adalah dark matter, gaya yang diakibatkan oleh tumbukan dark matter itu sama dengan QR dikali delta T, di mana QR adalah recoil momentum yang diberikan oleh dark matter kepada si cermin, permukaan cermin. Delta T adalah untuk menunjukkan bahwa kita hanya punya satu dark matter hit pada T sama dengan 0. Nah, untuk tahu tentang dinamika dari mirror surface, permukaan mirror tadi, maka kita perlu mempelajari atau mengetahui persamaan gerak yang mengatur tentang dinamika dari mirror surface tadi. Yaitu di ini dark matter tadi ketika dia hit permukaan mirror itu akan mengakibatkan pergeseran atau defleksi pada arah transversal atau pada arah tegak lurus dari permukaan mirror, kita sebut dengan Z elastik, dan seperti kita halnya memukul gendang itu mengakibatkan gerak elastik osilasi yang persamaan geraknya diberikan oleh persamaan terkapel diferensial 3 ini, persamaan diferensial terkapel ini. Jadi di sini yang mau kita ketahui adalah Z elas atau defleksi akibat dark matter yang menumbuk dari permukaan mirror tadi. Ini yang akan kita cari solusinya. Sedangkan persamaannya agak ruwet seperti ini, di mana di sini H kecil, rho, QM, dan omega E itu adalah ketebalan dari mirror, kemudian radius dari mirrornya, atau jari-jari dari cerminnya, rho adalah massa dari mirror atau mass density-nya, kerapatan massa, dan QM adalah quality factor, dan omega E itu adalah eigenfrekuensi atau resonans frekuensi dari mirrornya. Sedangkan yang M, psi, dan macam-macam itu adalah mirror moments atau momen dari mirrornya, torsi lah ya, momen itu gerakan torsi kan, gerakan rotasi kan. Sedangkan Q adalah shearing force. Ya, ini ada di persamaan apa kalau kita belajar elastisitas kan ada Young modulus segala macam, shearing force dan bending moment segalanya itu. Dan Z elas itu adalah pergeseran transversal yang tadi kita mau hitung. Psi R dan psi theta itu adalah bending rotation pada arah R dan pada arah theta. Jadi kalau kita lihat mirror ini kan slider ya. Jadi kita pakai menggunakan koordinat silinder. Jadi ada Z ke arah Z atau arah sepanjang aksis dari mirrornya, atau yang kita sebut dengan transversal deflection. Kemudian ada R juga dan ada theta juga. Maka di sini kita spesifikasi ada psi R, psi theta, dan Z elastik. Dan D itu adalah seperti ini, di mana E, nu, kappa, G itu adalah yang modulus, Poisson ratio, shear coefficient, dan shear modulus dari mirrornya. Ini berkaitan dengan sifat elastisitas dari material si mirror tadi. Dan solusinya dari persamaan tersebut seperti ini, yaitu Z elas sebagai fungsi R theta dan fungsi T itu diberikan oleh ekspansi M dan N, di mana K adalah koefisien, W itu adalah fungsi R dan theta, dan T-nya itu fungsi eksponensial dan sinusoidal. Ini kita bisa gunakan dengan metode separasi variabel. Kalau kita mau mengerjakan persamaan gelombang Schrödinger, ingat kan? Itu kan ada fungsi space dan fungsi time kan. Nah, kita tekniknya kan menggunakan fungsi separasi variabel. Kita pisahkan fungsi-fungsi yang bergantung terhadap koordinat ruang dan dikali oleh fungsi yang bergantung dengan koordinat waktu aja. Di sini ide juga sama. Kemudian sigma di sini adalah linear combination. Jadi kalau udah yang pernah mengerjakan bersama Schrödinger itu kan ketika X psi 1 itu adalah solusi bersama Schrödinger dan psi 2 adalah bersama Schrödinger, maka linear kombinasinya misalnya C1 psi 1 tambah C2 psi 2 itu adalah juga solusi dari persamaan Schrödinger. Dan di sini itu ya sama, idenya adalah sama. Dan M dan N itu adalah number of nodal diameter dan N adalah number of nodal circle. Itu adalah jumlah mode dari mirrornya. Jadi kalau kita
eh, tentang oscilasi string atau dawai gitar, itu kan dia ada beberapa eigenfrekuensinya kan, ada n sama dengan 1, n sama dengan 2, itu berkaitan dengan nilai eksitasi atau frekuensi dari senar gitar tadi. Ada n sama dengan 1, n sama dengan 2, kemudian n sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, di sini karena minor surface itu adalah 2 dimensi, dia punya 2 mode, yaitu M dan N. Dan omega Mn itu berhubungan dengan eigenfrekuensi untuk tiap-tiap M dan N yang berbeda. Nah, di sini solusinya itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan separasi variabel, yaitu dengan fungsi W yang cuma bergantung dengan theta yang ada di suku eksponensial dan sinus ini. Nah, untuk mencari suku W, fungsi W, kita bisa menggunakan trik, yaitu dengan menggunakan definisi potensial W1, W2, W3. W kecil 1, W kecil 2, W kecil 3. Yang mana kapital W atau W besar itu adalah sama dengan W1 tambah W2. Ini detail aja. Ini cuma ingin mencari solusi dari persamaan gerak tadi. Karena fungsi T-nya udah ketahuan kan, eksponensial ini sama sinusoida, tapi fungsi R dan θ-nya belum ketahuan. Jadi ini caranya. Jadi jangan terlalu dipikirin. Kemudian bla bla bla. Kemudian ya tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai sini. Jadi W besar bisa kita peroleh dengan mendefinisikan problem in term of small w, W1, W2, W3. Di mana psi R atau osilasi pada arah R itu bisa kita nyatakan dengan W1, W2, W3. Begitu juga dengan psi theta dan transverse deflection atau Z yang sama dengan berbanding lurus dengan W besar, itu adalah W1 kecil tambah W2 kecil. Di mana nilai W itu W kecil 1, W kecil 2, W kecil 3 itu diberikan oleh fungsi ini. Jadi fungsinya A1 koefisiennya, Rm itu adalah fungsi dari radial, dan cosine adalah fungsi dari sudut. Begitu pula dengan W2 dan W3 yang kecil. Kemudian untuk mencari nilai eigenfrekuensi dari mirrornya, kita bisa menggunakan syarat batas atau boundary condition. Yaitu karena kita bisa mendekati mirror yang digunakan pada interferometer itu sebagai mirror yang bebas, nggak ditahan maupun nggak ada penahannya, maka kita bisa mengasumsikan bahwa bending moment dari mirrornya itu pada R sama dengan A atau pada pinggiran mirrornya itu bending momennya sama dengan 0 dan shear force-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan eigenvalue dan eigenvalue equation seperti ini. Dan kita bisa memperoleh nilai dari eigenfrekuensi dari mirrornya. Oke, jadi saya nggak mau terlalu banyak detail tentang persamaan itunya, karena itu matematika banget. Dan itu daripada menghilangkan ide pokok dari apa yang saya omongin di sini, maka saya cepat-cepat aja tadi. Nah, untuk masing-masing detektor yang digunakan pada eksperimen gravitational wave, pada LIGO, Virgo, kemudian KAGRA, dan teleskop low frekuensi dan teleskop high frekuensi. Karena ingat, pada teleskop dia kan menggunakan 2 interferometer kan, makanya ada low frekuensi dan high frekuensi. Nah, di sini dia memiliki parameter sebagai berikut. Jadi bisa jangan lihat di tabel ini, untuk LIGO dan Virgo dua-duanya menggunakan material silika yang digabung atau silika campuran. Pada KAGRA dia menggunakan sapir. Pada NT teleskop low frekuensi dia menggunakan silikon, dan pada high frekuensi dia menggunakan fused silika. Kemudian masanya adalah beda-beda, ketebalannya beda-beda, ketebalan cerminnya dan radius cermin juga beda-beda, density beda-beda, kemudian yang modulusnya beda-beda, dan rasionya juga, Poisson-nya juga beda-beda. Maka dengan menyelesaikan persamaan determinan ini, kita bisa menghitung nilai dari eigenfrekuensi dari setiap mirror. Jadi untuk tabel ini, M itu adalah number of mode, diameter mode, dan N adalah juga number of circle mode, maka kita bisa tahu bahwa nilai untuk M sama dengan 0 dan N sama dengan 1, nilai eigenfrekuensinya adalah 0,15 kHz. Ini satunya adalah kilohertz. 10.000 Hz. Satunya adalah 10⁴ Hz.
Terus pada M sama dengan 0, N sama dengan 2 itu 0,548 dikali 10 pangkat 4 Hz dan sebagainya. Dimana di sini tadi kan kalau kita pelajari maaf saya lompat lagi ke sini. Nah, ini frekuensi band atau detection band dari detektor yang ada itu kan range-nya kan dari 1 Hz sampai 10 pangkat 4 Hz. Jadi kalau misalnya kita dedak meter sinyal dan dia mengindus resonans frekuensi yang berada di dalam sini, dalam detection band ini, maka kita bisa menghitung sinyalnya. Maka pada Einstein teleskop, terutama high frekuensinya, kita bisa lihat bahwa resonans frekuensi yang paling rendah untuk mode yang M sama dengan 0, itu mode yang paling rendah. Dan untuk N yang berbeda, maka nilainya adalah sekitar 5100, 5400, 6400 Hz. Dan itu berada pada dalam rentang frekuensi band yang bisa dideteksi oleh Einstein teleskop. Jadi kita bisa berharap untuk mendeteksi dark matter pada rentang tersebut. Nah, untuk IQ frekuensi paling rendah dari LIGO, Virgo, Cagra, dan Einstein teleskop low frekuensi itu adalah 10.740 kHz. Yang lainnya adalah 15.000 dan Virgo low frekuensi Einstein teleskop juga 15.000. Jadi berada di luar pada kurva ini. 10.000 sekian atau 15.000 kan berada pada ini kan di luar frekuensi range ini yang sensitif terhadap sinyal dark matter kita. Tapi untuk Einstein teleskop yang high frekuensi itu 5.000 dan 6.000 tadi itu berada di dalam detection band ini. Jadi kita bisa berharap kita bisa melihat dark matter sinyal tadi. Kemudian kemudian WMN dapat diketahui, kemudian K juga dapat diketahui dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Ini saya skip aja karena terlalu detail. Dan nilai dari transverse deflection-nya akibat dark matter yang menabrak permukaan mirror tadi, itu bisa kita cari. Dan karena kita ingin mengetahui nilai dari amplitude-nya pada domain frekuensi, maka kita perlu melakukan Fourier transform terhadap koordinat dari koordinat waktu menuju koordinat frekuensi. Dan hasilnya adalah kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa tahu bahwa ada yang perlu kita garis bawahi di sini, itu adalah adanya suku yang terakhir ini, Fmn dibagi akar dari minus F kuadrat plus bla 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 ini. Karena ketika F-nya frekuensi dari frekuensinya sama dengan resonans frekuensinya atau frekuensi resonansnya Fmn, maka kita berharap kita akan melihat peak atau puncak-puncak dari sinyal kita ketika F sama dengan Fmn atau resonans frekuensinya. Jadi kita di sini ingin mengetahui seberapa besar nilai defleksi mirrornya akibat dark matter yang menumbuk mirror tadi di frekuensi domain frekuensi. Jadi untuk M sama dengan 0 dan N sama dengan 1, 2, 3, 4 yang berhubungan dengan resonans frekuensi pada kolom kedua ini yaitu 5100, 5400, 6400 dan 9000 kHz. Ketika dark matter-nya itu menabrak tengah-tengah mirrornya atau 0,1 dari pinggir mirrornya, kemudian 0,3 dari pinggir mirrornya atau setengah dari pinggir mirrornya, itu kita bisa hitung nilai defleksinya, besarnya defleksinya. Yaitu misalnya untuk R ketika dark matter-nya menumbuk pas di pusat mirrornya, yaitu sekitar 282. Kemudian ketika N-nya meningkat, maka defleksinya menurun. Dan ketika dark matter-nya itu menabrak mirror pada posisi 0,1A, di mana A adalah radius mirrornya, maka kita juga bisa menghitung nilai defleksinya. Begitu juga dengan R0 sama dengan 0,3 dan R0 sama dengan 0,5. Jadi R0 ini adalah menunjukkan di mana posisi dari dark matter heat-nya itu, tumbukan dark matter itu di permukaan mirrornya. Dan nilainya adalah
kira-kira sebesar 10 pangkat minus 23 cm. Untuk dark matter mass dan kecepatannya yaitu sebesar dark matter massnya 1 GeV per C kuadrat dan memiliki kecepatan 220 km per jam. 220 km per second. Nah, jadi untuk dark matter dengan massa 1 GeV dan memiliki kecepatan 220 km per second, maka nilai defleksi mirrornya ketika dark matter tersebut menabrak dari permukaan mirror itu adalah sekitar 10 pangkat minus 23. Dan defleksinya itu bergantung dengan lokasi dari dark matter tadi ketika menabrak permukaan mirror. Dan seperti yang jenengan lihat, itu lokasi defleksi terbesar itu terjadi ketika dark matter-nya menabrak pas di tengah-tengah mirrornya. 282 paling tinggi kan, 253 gitu dibanding lokasi-lokasi yang lain. Nah, dari situ kita dari defleksi tadi kita bisa menghitung amplitude-nya. Tadi ini H itu amplitude yang tadi kita hitung dari awal tadi untuk dark matter. Itu proporsional dengan transverse defleksinya dikali dengan akar 4F dibagi L kuadrat, di mana L kuadrat ini adalah arm length dari interferometer. Tapi sayangnya resonance frekuensi tadi yang dieksitasi oleh si dark matter tadi itu juga bisa dieksitasi oleh thermal noise. Thermal noise artinya ketika mirror tadi berada pada temperatur tertentu, maka karena energi thermal dari mirror tersebut juga bisa mengeksitasi si mirror, maka kita juga harus mempertimbangkan yang namanya mirror thermal noise tadi, yaitu diberikan oleh persamaan ini. Jadi di sini poin utamanya adalah resonans frekuensi dari si mirror itu bisa dieksitasi oleh dark matter. Tapi dia juga bisa dieksitasi oleh si energi thermal dari si mirrornya. Jadi kita bisa berharap bahwa mereka itu akan coincide atau saling overlap satu sama lain. Dan ini adalah gambarnya. Gambar penting, salah satu penting dari talk saya hari ini. Jadi lagi-lagi di sumbu X adalah frekuensi, di sumbu Y adalah amplitude. Yang tadi kita lihat kurva dari awal tadi. Yang orange putus-putus itu adalah sensitivitas atau kurva sensitivitas dari Einstein teleskop. Oke. Sedangkan yang merah ini itu adalah kurva atau strain dari dark matter heat yang menumbuk mirror kita. Untuk massa dark matter-nya 1 GeV dikali kecepatannya 220 km per second. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk yang orange, putus-putus tadi, dia juga memiliki peak di resonans frekuensi si mirror. Tadi kan kita lihat di tabel ini kan dia punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 peak kan, ada 4 resonans frekuensi. Jadi kita berharap bisa melihat 4 peak. Nah, di sini orange tadi, yang orange ini, itu berkaitan dengan mirror thermal noise-nya. Sedangkan peak yang itu berkaitan dengan dark matter sinyal kita untuk massa dark matter 1 GeV. Nah, untuk massa dark matter 50 juta GeV dari kecepatan yang 220 km, maka dia akan naik ke atas dan peak-nya itu bisa mengalahkan peak dari thermal noise tadi. Oke, jadi di sini saya mengambil dua dark matter mass yang berbeda, massa dark matter yang berbeda. Satunya 1 GeV, satunya 50 juta GeV. Dan dua-duanya memiliki kecepatan yang sama. Jadi logikanya adalah semakin besar massa dark matter-nya, maka momentumnya atau gayanya yang ditransfer ke permukaan mirrornya itu juga semakin besar. Itu logikanya, intuisinya kayak gitu. Maka kita bisa hitung signal to noise ratio, yaitu seberapa besar sih sinyal dark matter kita jika dibandingkan dengan noise yang ada di interferometer kita atau di mirror kita. Itu formulanya adalah seperti ini. Basically kita mengintegrasikan si sinyal ini, sinyalnya kan dari berapa nih? Dari frekuensi range tertentu kan, dari 1 sampai 10.000 Hz kan, atau dari F minimum sampai F maksimum yang bisa di cover oleh si eksperimen tadi.
itu dibagi dengan si amplitude dari noise-nya tadi. Dan kita bisa lakukan perhitungan, maka kita bisa memperoleh grafik yang kedua ini. Di sini sumbu X itu adalah recoil energy, satu yang adalah joule, dan sumbu Y adalah signal to noise ratio, yaitu ini menunjukkan seberapa besar sinyal dari dark matter-nya dibanding dengan noise yang ada, termasuk si Thelma noise tadi. Sedangkan kurva yang hitam ini, hitam solid ini, itu menunjukkan SNR-nya, signal to noise ratio, untuk beberapa energi recoil yang berbeda. Yang merah ini meternya masanya 1 meter per second, maka signal to noise ratio-nya adalah sebesar 4,2 kali 10 pangkat minus 6. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa mendeteksi dark matter dengan massa seperti ini atau energi seperti ini. Karena SNR-nya sangat kecil, artinya dia tenggelam dalam noise. Sedangkan untuk dark matter yang massa yang lebih besar, 50 juta kali lebih besar, yang diberikan oleh garis yang bintik-bintik biru ini, itu signal to noise ratio-nya adalah 1,05. Artinya kita udah bisa mulai mendeteksi dark matter yang masanya sekitar 50 juta GeV tadi. Karena apa? Karena recoil energinya itu lebih besar ketika dia nabrak si mirror tadi. Jadi di sini adalah ini kira-kira ide pokok daripada deteksi dark matter di eksperimen gelombang gravitasi. Jadi untuk menghasilkan signal to noise ratio yang lebih besar, maka kita harus memiliki dark matter yang memiliki recoil energy atau energi dark matter-nya juga harus lebih besar. Oke, jadi saya simpulkan talk saya. Ada 4 poin yang ingin saya utarakan di sini, yaitu eksperimen gelombang gravitasi generasi ketiga yang masih dalam tahap proposal itu memiliki detektor yang sangat sensitif. Jauh lebih sensitif daripada detektor yang ada. Kemudian dari talk saya kita juga mempelajari bahwa dark matter bisa mengeksitasi mekanika resonans yang digunakan pada detektor gelombang gravitasi. Kemudian dari plot yang saya tunjukkan ini, itu kita bisa mengetahui bahwa ada hubungan linear antara signal to noise ratio terhadap dark matter-nya dan juga versus energy yang berasal dari dark matter yang berat maupun dark matter yang memiliki energi yang tinggi, sangat tinggi, itu bisa juga menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi. Jadi ya saya cukupkan ini saya selesai. Baik, terima kasih Mas Krisna atas presentasinya ya, sangat menggugah sekali informasinya. Mungkin langsung aja teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi silahkan dipersilahkan langsung buka mikrofonnya atau raise hand terlebih dahulu, silahkan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan, silakan. Atau gimana Mas? Ini terlalu abstrak atau gimana? Ini apa maksudnya, masih bisa dimengerti atau udah terlalu abstrak? Iya sih, masih bisa dimengerti sih Mas. Alhamdulillah, tapi mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya saya dahulukan aja dulu. Nanti kalau belum ada mungkin saya yang akan bertanya. Monggo. Monggo silakan teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi dengan Mas Krisna. Ya, jadi materinya materi yang insya Allah ini sama-sama lah, interferometer, terus mekanika resonans, bisa dibayangkan lah, intinya nggak terlalu abstrak.
Ini mahasiswa fisika semua Pak ya? Iya, ini mahasiswa fisika juga, fisika ITS semua. Ada beberapa yang karena ada salah satu kolega kami juga dosen di UIN Malik Malang, maka ada beberapa kita undang mahasiswa dari teori dari UIN Malang juga. Ini ada pertanyaan Mas dari Mas Afif tadi titip, ini kenapa kecepatan dark matter-nya sekian, waktu perhitungan besar dark matter. Maaf Pak, tadi suara jenengan terputus. Terus suara saya masuk? Iya, sekarang oke, sekarang masuk. Halo, suara saya masuk? Iya, masuk Pak, masuk. Halo Pak. Suara oke Pak. Masih bisa dengar suara saya? Dengar Mas. Amrunya Oke. kayaknya yang Tadi menghilang. suaranya. Oh gitu, oke. Soalnya yang lainnya nggak ada suara, takutnya suara saya yang putus. Aman Mas. Ini siapa ya? Afif ya? Bukan. Bukan Mas, saya Vicky. Oh ya, Mas Vicky. Salam kenal Mas. Salam kenal Mas. Iya. Saya nggak bisa lihat ininya siapa. Lagi share screen soalnya. Mohon izin bertanya Mas. Iya, monggo silakan. Untuk kecepatan dark matter-nya itu kenapa kok sekian ya Mas? Oh ya, betul. Oke. Ya jadi mestinya tadi saya ini dulu sih menjelaskan sedikit tentang memperkenalkan apa itu dark matter. Cuma ya takutnya waktunya malah lebih panjang lagi. Iya, jadi dark matter itu materi gelap adalah materi yang kita belum mengetahui interaksi materi yang sudah ada, atau kalau bahasa fisikanya ya dengan gaya-gaya yang udah ada. Dia cuma berinteraksi dengan melalui gravitasi. Jadi dark matter itu kalau kita kenapa sih kita bisa mengetahui ada dark matter? Itu karena kita bisa menghitung gerak dari suatu objek di luar sana, gerak dari galaksi atau gerak dari bintang atau apa, ketika dia mengelilingi si galaksi tersebut. Dari persamaan geraknya, kita bisa hitung kira-kira massa dari galaksi atau massa dari distribusi massa dari dark matter itu yang ada di pusat galaksi atau pada lokasi tertentu, itu bisa kita hitung distribusi dari dark matter-nya. Dan kita bisa mengetahui bahwa kira-kira kecepatan dark matter tersebut itu memiliki distribusi tertentu. Yang range-nya itu sekitar 100 atau 10 km per second sampai 700 km per second. Itu adalah range kecepatan yang dimiliki oleh dark matter. Nah, sedangkan saya ambil 220 km per second, itu karena pada distribusi tersebut, kalau kita gambar distribusinya, itu dark matter itu memiliki kecepatan yang kecepatan dark matter yang kita miliki, atau distribusi tadi itu memiliki puncak atau peak di sekitar 220 km per second. Jadi itu adalah kalau kita mendeteksi dark matter, jadi kecepatan dark matter yang paling mungkin kita deteksi itu sekitar 220 km tersebut. Karena dari distribusi fungsi dari kecepatan dark matter tersebut. Jadi ya dari range 10 km sampai 700 km, peak dari distribusi fungsinya itu ada di sekitar 220 km per second. Jadi saya mengambil nilai itu. Tipikalnya segitu nilainya. Jadi cuma order estimate aja. Entah mau diganti dengan 500 km per second atau 700 km per second, ya hasilnya nggak jauh-jauh beda dari 220 km per second. Makanya saya ambil sebagai benchmark aja.
sebagai acuan aja. Untuk Gimana Mas Iya, Uji? Mas. Untuk dark matter sendiri sekarang sudah sejelas apa ya, Mas? Maksudnya itu yang apakah karakter-karakternya bagaimana, itu apa sudah mulai terungkap gitu, Mas? Iya, jadi untuk saat ini statusnya sama kayak pertama kali dark matter ditemukan. Jadi kita masih no idea sama sekali. Dia bisa memiliki massa 10⁻²² eV sampai massa sekitar black hole. Jadi rentang massanya sangat besar banget. Dari yang 10⁻²² elektron volt sampai massa black hole. Bisa bayangin kan? Nah, di sini saya ngambil massa sekitar 1 GeV sama 50 juta GeV yang berada pada dalam rentang tersebut. Kemudian untuk di eksperimennya Jadi sendiri, benar-benar Mas, itu yang dideteksi dark matter-nya sendiri atau efek dari tumbukan dark matter tersebut, Mas? ya, jadi untuk eksperimen dark matter sendiri, bukan eksperimen gelombang gravitasi, itu yang dideteksi adalah recoil energinya. Jadi ada energi seperti yang saya jelaskan di sini. Itu ada dark matter kemudian menabrak suatu detektor, material detektor, kemudian nuklir atau energinya itu bisa kita deteksi. Jadi yang digunakan targetnya adalah target atau material yang digunakan itu adalah gas xenon yang saya tahu. Itu berharap dengan menggunakan gas xenon karena dia gas yang stabil, kemudian punya energi ionisasi yang kecil. Jadi ketika dark matter itu nabrak xenon, maka ada energi yang ditransfer dari si dark matter menuju si nukleon atau inti dari xenon tadi, sehingga bisa mendeteksi perubahan energi dari si xenon tadi. Dan itu sekitar kira-kira ordernya loh ya, itu sekitar kilo elektron volt. Sangat kecil sekali. Ini kan sangat besar kan, joule kan. Nah, jadi kira-kira dia mendeteksi perubahan energi dari atom xenon tadi. Ya, terima kasih. Untuk eksperimen mainstream dari dark matter itu sendiri. Kalau di sini saya menggunakan detektor gravitational wave, tapi dipakai untuk deteksi dark matter. Jadi benar-benar beda tuh setup yang berbeda. Mungkin satu pertanyaan lagi, Mas. Mengingat dark matter sendiri kita belum tahu bagaimana karakternya begitu. Bagaimana kita yakin, Mas, bahwa efek-efek tersebut yang diukur di eksperimen itu benar disebabkan oleh dark matter? Oke, jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah dari mana kita tahu dari adanya dark matter, itu dari efek gravitasinya. Jadi dari pengukuran gravitasi untuk galaksi pada skala besar, itu kita bisa hitung distribusi massa yang berada pada galaksi tersebut. Nah, ketika dihitung, ternyata di situ kan ada bintang, kemudian ada planet, ada massa, ada tata surya yang lain, segala macam, itu kan ketahuan, bisa kita lihat kan dari foton yang diemisikan. Nah, dari itu semua dan membandingkan dengan persamaan geraknya, ternyata ada distribusi massa yang hilang di situ. Distribusi massa yang hilang yang mana dari hasil pengamatan hasil massanya kok nggak sama dengan hasil massa yang kita hitung untuk memproduksi persamaan gerak seperti ini. Nah, di situ ada massa yang hilang, kita sebut sebagai invisible mass atau invisible matter. Itulah yang kita sebut dengan dark matter atau dari efek gravitasinya. Karena pada skala gede seperti itu kan interaksi gravitasi kan yang paling dominan kan. Nah, kemudian dari mana kita tahu dark matter itu karakteristiknya kayak gimana karakter dari dan properti dari dark matter itu kita nggak tahu, tapi kita tahu itu ada dari pengamatan gravitasi tadi, efek gravitasinya tadi. Gitu. Jadi dia cuma berinteraksi dari 4 interaksi yang ada, kuat, lemah, kemudian listrik dan gravitasi, dia cuma berinteraksi secara gravitasi. Tapi kita nggak tahu dia tuh kayak gimana interaksinya selain gravitasi itu kayak gimana, kita nggak tahu. Dan yang dipostulatkan selama ini oleh orang-orang komunitas adalah selain gravitasi, dia memiliki interaksi yang lain. Interaksi kelima misalnya, atau gaya baru gitu. Dan itu yang bisa digunakan sebagai guide untuk menghitung dark matter, menghitung sinyal dark matter di suatu dark matter eksperimen. Dengan mengasumsikan
bahwa selain gravitasional selain secara gravitasi, dia juga berinteraksi melalui dark force. Dark force. Iya, itu intinya. Elementalis dark matter. Oke, terima kasih banyak Mas Krisna. Ya, ya maaf saya tadi nggak sempat membahas pengenalan tentang dark matter, jadi langsung aja. Ya, terima kasih. Saya siapin slide, beberapa slide untuk pengenalan dark matter. Oke, terima kasih Mas Vicky dan Mas Krisna atas diskusinya. Mungkin dari teman-teman yang mau berdiskusi atau punya pertanyaan terkait dark matter dan Einstein teleskop bisa di. Kalau di Laftiva itu fokus ininya apa ya, Pak? Fokus risetnya itu. Fokus risetnya itu kalau yang berbasis kuantum itu lebih ke partikel sama kuantum informasi, Mas. Kalau yang apa namanya, yang basisnya GR itu ke bintang boson, bintang neutron, ya kompleks objek itu, dan mungkin apa namanya, cosmological model seperti inflasi dan kawan-kawan itu. Oh, kalau partikelnya? Karena saya kebetulan orang partikel juga saya. Ya, kalau partikel itu lebih ke neutrino sih, Mas. Kebetulan, neutrino. Ya, kebetulan profesor kami juga expertnya di situ. Oh, Pak Profesor Agus ya? Iya, benar sekali. Oke Mas, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman atau dari teman-teman, saya mungkin mau bertanya Mas kembali ke konfigurasi dari Einstein teleskop itu menarik sekali karena beda dengan Michelson interferometer yang lainnya, Mas. Itu kan sudutnya kurang dari 90, Mas ya. Mungkin saya miss di depan penjelasannya itu. Iya. Itu konsekuensinya apa, Mas, kalau sudutnya kurang dari 90 derajat? Konsekuensinya ya teknik pengukurannya berbeda, karena selama ini yang dipakai untuk detektor generasi pertama dan kedua itu selalu yang bentuknya L, yang kayak gini bentuknya. Nah ini. Tapi untuk 190 derajat yang kayak gini, segitiga ini, itu dia tekniknya berbeda. Cuma tidak ada prinsip yang melarangnya. Artinya sah-sah aja dan sama-sama sensitif aja. Sama-sama sensitifnya. Tapi mungkin teknikal, masalah pengukuran, masalah kalibrasi, masalah data tagging atau apa itu yang berbeda. Tapi untuk sensitivitas yang dicapai itu sama. Gitu aja. Jadi kalau segitiga tadi seperti yang saya udah singgung di sini. Nah ini poin keempat ini, triangle arm itu untuk mendeteksi dua polarisasi dari gelombang gravitasi di setiap waktunya. Jadi ini penting untuk mempelajari sumber dari gravitational wave ini. Karena untuk yang satu detektor yang bentuk ini aja, kita cuma bisa mengetahui satu polarisasi dari gelombang gravitasi. Dan itu yang kayak gitu kita nggak bisa mempelajari lebih lanjut tentang sumber dari gelombang gravitasi yang kita deteksi. Nah, dengan adanya dua interferometer ini, dua arm length ini, yang sudutnya miring, di sini 45 derajat, kita bisa mempelajari lebih lanjut tentang sumber dari gelombang gravitasi tersebut. Dan di paper juga orang juga meneliti bahwa konfigurasi seperti ini yang pada gambar B ini itu memiliki sensitivitas sama dengan triangle ini. Dan triangle ini lebih enak karena lebih kompak. Kalau yang kayak gini kan susah ininya, implementasi di ininya, di infrastrukturnya lebih susah. Karena kita mesti mikir gimana caranya biar konfigurasinya seperti ini. Ya mungkin kita bisa menempatkan 1, 2, 3, 4 station kan untuk menaruh detektor kita. Sedangkan untuk yang segitiga ini kan bisa kita tumpang tindih satu sama lain dan lebih nggak memakan tempat kayak gini.
gitu Pak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Mas. Ini kan masih dipupus kan? Ini rencananya untuk lokasinya di mana Mas? Ya, jadi untuk lokasinya tadi yang saya tahu ya, yang saya tahu itu disurvei di 11 negara, survei 11 negara, itu beberapa lokasinya itu termasuk di Italia, di Finlandia, Jerman, kemudian untuk Asia sendiri itu di Jepang, di dekat reaktor neutrino Kamiokande itu, di bawah gunung Kamioka itu untuk Jepang. Jadi requirement-nya emang underground, kira-kira 100 sampai 200 meter di bawah permukaan tanah, biar dia nggak terganggu oleh aktivitas seismik atau gempa dan segala macamnya. Dan untuk menangkal noise yang ada dari luar, entah itu dari cosmic ray atau dari aktivitas manusia atau dari noise atau kebisingan yang lain. Jadi sampai sekarang belum diputuskan mau di mana, cuma setahu saya 11 negara, beberapa negara di Eropa, dan yang saya tahu di Asia sendiri di Jepang, di kami. Itu belum diputuskan. Dan statusnya di review ini, proposal di Eropa sana. Tahun lalu kalau nggak salah proposalnya itu dimasukkan. Jadi masih under review ininya. Lagi Mas, satu lagi ya mungkin. Kan kalau setahu saya, nggak apa-apa, santai aja Pak. Okay. Kalau setahu saya itu untuk mendeteksi gelombang gravitasi kan perlu dikonfirmasi oleh interferometer yang lain, detektor yang lain kan, untuk kita tahu tempatnya asalnya dari mana. Kalau untuk dark matter sendiri apa diperlukan diperlukan ini diperlukan harus dideteksi di tempat lain juga untuk dia diketahui kebenarannya. Maksudnya untuk cross check ya Pak ya? Untuk cross check kan kalau GW kan kita biar tahu dia asalnya dari mana itu kan maksudnya di spesifik tempatnya langit Southern Hemisphere atau North Hemisphere itu kan harus dideteksi di part A di detektor lain untuk ternyata benar tempatnya di sekitar sini dari galaksi ini atau ini. Kalau untuk dark matter sendiri apa diperlukan seperti itu juga? Nah itu bagus juga itu pertanyaan. Jadi untuk dark matter sendiri pertanyaannya adalah apakah kita harus deteksi dark matter kita itu bergantung dengan arah dari mana datangnya dark matter itu. Jadi itu kalau di eksperimen dark matter sendiri itu ada yang disebut istilah directional detector. Jadi detektor yang bisa mendeteksi dari arah mana dark matter tadi itu menumbuk dari sistem detektor kita. Nah untuk eksperimen gravitational wave dan yang digunakan untuk deteksi dark matter itu kita nggak bisa Pak, nggak bisa mengetahui dari arah mana dia datangnya, dari north atau dari south, dia nggak bisa karena dia sifatnya dark matter tersebut itu berbeda, propertinya jauh-jauh berbeda dari properti yang dimiliki oleh gelombang gravitasi. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu dari mana arahnya dark matter tersebut menumbuk detektor kita harus memiliki menyediakan suatu material yang mana material tersebut itu sensitif terhadap arah dari gangguan luarnya, nggak cuma dari besarnya energi yang disalurkan. Itu ada beberapa orang lagi ngerjain di sana tuh ada. Saya lupa nama material itu apa. Kalau nggak salah tuh orang-orang yang ngerjain bidang condensed matter, cuma ada beberapa material kayak grafin atau kayak apa, kristal apa gitu yang sensitif terhadap gangguan sebagai fungsi sebagai arah dari permukaan kristalnya. Ya maaf saya nggak bisa jawab pertanyaan itu secara penuh Pak, karena nggak familiar juga. Tapi ya itu ada, yang kayak gitu ada.
Oke, baik Mas. Terima kasih banyak atas diskusinya. Saya kembalikan ke teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau berdiskusi atau bertanya, silahkan. Mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sebelum kita akhiri. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada diskusi atau pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan ke Mas Krisna terkait dengan Einstein teleskop dan dark matter-nya, silahkan. Masih ada waktu ya, sekitar 10 menit lagi sebelum kita akhiri. Ini kolokviumnya mingguan, iya, Pak? Mas. Ini mingguan. Waktunya kok weekend itu apa gitu? Saya kemarin si Afif bilang waktunya biasanya weekend. Gitu. Iya, biasanya sih kita weekend, Mas. Kebanyakan hari Jumat malam. Jam 8. Tapi kita menyesuaikan aja ke pematerinya bisanya kapan gitu. Jadi sistemnya ngundang pembicara dari luar gitu, Pak? Ya, beberapa kita mahasiswa kita untuk latihan presentasi lah, Mas. Dan beberapa pemateri dari luar sih, seperti itu. Dan mungkin alumni kita sendiri yang lagi menempuh pendidikan atau sudah selesai dengan topik-topik mereka masing-masing. Oh ya, bagus itu Pak, bagus sekali programnya. Biar ada kenal juga antara alumni sama mahasiswa yang sekarang, gitu mungkin bisa ditarik untuk studi di luar juga, atau bisa bangun komunitas lah nanti ke depannya. Ini TS sendiri atau ada yang dari tadi saya dengar ada yang dari Malang juga ya? Ya, dari UIN. Malang gitu. Ya. Oke, teman-teman mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman untuk Mas Krisna. Pertanyaan atau diskusi kita akhiri. Ya, kalau ada pertanyaan atau komen gitu. Silakan. Atau Halo Mas, mau nanya. Oh iya. Ya Mas Afif, silakan. Afif. Ya, kasih banyak Mas. Udah bersedia berikan materi di Kolokium Raftiva. Mungkin pertanyaannya sedikit aja kayak nggak terlalu detail. Ini mungkin direction untuk kedepannya penelitian ini bisa dibawa kemana aja kira-kira Mas? Penelitian yang mana ya? Yang dark matter itu? Ya, yang penelitian dark matter pakai model collision di mirror ini. Oh iya ya. Jadi untuk kedepannya bisa pertama bisa. Mungkin teman-teman tertarik atau gimana nanti? Oke, jadi ya itu pertanyaan bagus juga. Jadi selain ini bisa nggak diterapkan di deteksi yang lain? Itu jawabannya bisa. Jadi untuk sekarang ya Einstein teleskop gitu kan, ini tipikal mirrornya dari Einstein teleskop itu ya sama seperti interferometer sebelumnya, cuma konfigurasinya aja yang beda, konfigurasi dari si Michelson interferometernya. Nah untuk kedepannya, kalau misalnya kedepannya itu ada yang namanya apa atomic interferometer, itu untuk mendeteksi gelombang gravitasi pada energi yang pada frekuensi yang sangat rendah, itu sekitar ordernya itu milihertz sekarang. Itu ada yang namanya kalau nggak salah migas atau auriga atau apa tadi, apa sih yang menggunakan atomic interferometer. Nah di situ kita juga bisa menerapkan dark matter. Atau untuk di Taiwan sendiri yang kalau nggak salah Mas Afif juga membernya itu ada yang namanya Kronos. Itu mendeteksi dark matter dengan menggunakan interferometer, cuma tes massnya itu bukan mirror yang bentuknya silinder tapi menggunakan prinsip balok yang disuspend seperti pendulum, sebagai pendulum. Dan prinsipnya juga beda, karena di sini kan interferometer kan yang dihitung kan
perubahan posisi dari si mirrornya, yang mengakibatkan perubahan pola terang gelap dari interferensi yang teramati. Nah, untuk Kronos sendiri dia pakai yang namanya speed meter. Jadi yang dihitung bukan perubahan posisi dari si mirrornya, tapi perubahan kecepatan dari si mirrornya tadi. Jadi namanya itunya speed meter, nama itunya, tekniknya. Nah, itu juga bisa diimplementasikan di sana, teknik dark matter heat itu. Tapi ya, tentu saja nanti cara perhitungannya juga beda gitu. Tapi ide pokoknya juga sama. Baik itu atomic interferometer atau maupun speed meter itu sama aja. Dan itu ya sekarang saya lagi meneliti di sana sama Mas Afif ini untuk Kronos ini. Masih dalam tahap ya awal-awal lah untuk mengkonstruk sinyal dark matter-nya. Kira-kira kayak gimana gitu. Ya kayak tadi ya, kita konstruk sinyalnya kira-kira seperti apa, kemudian kita bandingkan dengan noise yang ada, lalu kita cari perbandingan sinyal dengan noise-nya. Apakah detectable atau tidak. Jadi kedepannya masih banyak ini ide-ide untuk mendeteksi dark matter. Ini termasuk salah satu ide yang anti mainstream. Kemarin ini ide-ide yang anti mainstream karena menggunakan detektor yang digunakan untuk hal lain tapi dipakai untuk deteksi dark matter. Ini anti mainstream nih, penelitian kayak gini. Masih sedikit yang melakukannya. Gitu Mas Afif. Halo Mas Afif, bagaimana? Oh iya Mas, ya. Terima kasih Mas. Sudah terjawab dengan baik. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Mas Afif itu mungkin yang terakhir ya Mas ya. Mungkin sebelum kita menutup acara ini ya, mungkin nanti sebelum kita foto bersama dulu, mungkin ada closing remarks dari Mas Krisna, monggo kalau ada saya persilahkan. Closing remarks-nya kurang lebih ya dark matter masih tetap dark seperti sebelumnya. Seperti sekitar hampir 100 tahun yang lalu ketika ditemukan, masih tetap dark. Jadi belum ada kejelasan tentang properties, sifat-sifatnya, muatan listriknya, atau sifat-sifat lainnya selain gravitational interaction-nya, selain interaksi gravitasinya. Jadi ya ini membuka banyak peluang penelitian tentang dark matter, terutama bagaimana cara mendeteksinya. Seperti yang tadi saya sudah paparkan, yaitu di sini salah satunya ide anti mainstreamnya adalah pakai minjem detektor orang untuk mendeteksi dark matter kita. Nah mungkin di sini teman-teman yang tertarik dengan dark matter, terutama masalah deteksinya itu bisa mungkin punya ide-ide baru, ide-ide yang anti mainstream atau ide-ide yang kreatif yang belum pernah terpikirkan sebelumnya yang bisa digunakan untuk mendeteksi dark matter. Itu sangat besar sekali peluangnya. Jadi ya untuk mas-mas mbak-mbak di sini yang mahasiswa, kalau mau interest ke sana, itu peluang masih sangat banyak. Masih benar-benar ilmunya ini ilmu-ilmu yang cakupannya luas karena mencakup partikel fisik, kosmologi, dan juga astrofisik. Benar-benar 3 disiplin ilmu yang besar. Jadi ya kalau tertarik ya nanti di studinya bisa memotivasi mas-mas mbak-mbak yang di sini untuk melakukan riset lebih jauh ke sana. Itu aja sih closing remark dari saya. Karena ini ilmunya masih luas sekali, masih banyak yang belum diketahui. Jadi dark matter tetap dark, still dark. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas. Saya mewakili teman-teman dari Lastiva mengucapkan banyak terima kasih Mas atas kesediaannya meluangkan waktu dan berbagi informasi, berbagi wawasan, berbagi ilmu kepada kita semua. Kami berharap ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kami juga berharap Mas Krisna lancar ke depannya risetnya dan mungkin karirnya ke depannya. Amin. Ya, mungkin sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing, mungkin teman-teman semua bisa
membuka kameranya dulu untuk kita foto bersama dulu. Silahkan teman-teman. Mungkin bisa dibantu Mas Ali. Oke, sudah semua. Oke. Sebentar. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, cukup. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke Mas Amri. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih terutama kepada Mas Krishna telah meluangkan waktunya untuk kita bertemu di kolokium